Halo semua, selamat datang di dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat cake yang super cantik yang bernama Mixed Fruit Shortcake. Untuk membuat cake cantik satu ini, aku sama sekali nggak menggunakan cake emulsifier maupun bahan pengembang. Walaupun begitu, tekstur cake-nya bisa sangat lembut dan fluffy kayak gini. Untuk bahan dan cara membuatnya juga sangat simpel, cocok banget buat teman-teman yang lagi nyari kue sehat tanpa tambahan bahan kimia. Nah, untuk cara membuatnya, yuk kita simak bareng-bareng. Untuk membuat base cake-nya, di sini aku pisahkan dulu kuning dan putih telur. Pastikan di wadah putih telur ini tidak ada sama sekali tertinggal lemak ataupun kuning telur yang tersisa. Jadi pastikan benar-benar bersih ya. Selanjutnya, kuning telur yang aku pisahkan ini sebanyak 4 butir, aku campurkan dengan susu. Di sini aku menggunakan susu full cream UHT sebanyak 120 gram. Aku tambahkan juga minyak sayur sebanyak 120 gram. Ini bahan-bahannya menggunakan gram karena aku timbang ya. Selanjutnya semua bahan ini kita aduk rata hingga tercampur. Lanjut bisa kita masukkan 120 gram tepung terigu protein rendah. Kalau teman-teman merasa tepung terigu yang digunakan banyak yang menggumpal, bisa disaring terlebih dahulu agar lebih mudah tercampur rata. Nah, untuk menambah aroma cake ini, aku menggunakan lemon zest. Dengan cara kulit lemon bagian luarnya aku serut kayak gini. Pastikan bagian kulit yang warna putih itu nggak ikut ya teman-teman, karena bisa membuat cake-nya jadi pahit. Nah, setelah tercampur rata seperti ini kita sisihkan terlebih dahulu, karena kita akan mengocok putih telurnya. Putih telur sebanyak 4 butir, dicampurkan dengan 2 sendok teh air lemon. Air lemon ini berfungsi untuk menstabilkan adonan merengnya, jadi hasilnya lebih kokoh dan gak cepat kolaps. Selain menggunakan air lemon, teman-teman juga bisa menambahkan cuka atau bisa juga menggunakan cream of tartar. Mixer dengan kecepatan rendah hingga berbusa seperti ini. Dan setelah berbusa kayak gini, bisa kita masukkan gula sebanyak 50 gram secara bertahap. Aku sendiri membagi gulanya menjadi 4 tahap, agar gulanya bisa benar-benar larut secara merata. Untuk kecepatannya ini masih dalam low speed ya. Nah, ini gula terakhir sudah masuk. Lanjut memixer dengan kecepatan rendah hingga gula benar-benar larut. Setelah itu baru dinaikkan ke kecepatan tertinggi. Dan setelah adonan putih telurnya bisa membentuk jambul melengkung kayak gini, ini tandanya putih telur sudah bisa dicampur dengan kuning telurnya. Untuk cara mencampurnya sendiri, ini aku menggunakan teknik aduk pancing. Jadi disamakan terlebih dahulu konsistensi si adonan kuning telurnya. Caranya, ambil sepertiga adonan meringue, lalu campur dengan adonan kuning telur dengan teknik aduk lipat atau teknik folding kayak gini. Dan setelah semua tercampur rata, baru kita masukkan adonan kuning telur ini ke adonan meringue. Pastikan adonannya tidak terlalu cair. Itu tanda kalau udara di dalam adonan masih tersimpan dengan baik dan akan menghasilkan adonan yang kokoh. Nah, ini tinggal kita aduk rata kembali dengan teknik folding. Bisa menggunakan spatula ataupun whisker. Pastikan semua tercampur rata. Dan setelah tercampur rata, baru kita bisa masukkan ke dalam loyang. Di sini aku menggunakan loyang ukuran 18 cm. Loyangnya sendiri nggak aku oles dengan apapun, tapi aku kasih baking paper di bawahnya. Adonannya aku bagi dua sama rata, karena kalau terlalu tinggi, adonan ini akan riskan banget kempes. Jadi lebih baik kita bagi dua kayak gini ya. Dan ini sebelumnya sudah aku panaskan oven selama 10-15 menit. Setelah oven panas, baru kita masukkan adonannya. Dan kita panggang adonan ini dengan suhu 140-150 derajat Celcius selama 50-60 menit. Nah, untuk waktunya sendiri ini fleksibel mengikuti oven masing-masing ya teman-teman. Jadi kenali karakteristik oven yang kita gunakan. Dan setelah matang ini harus langsung dikeluarkan dari loyangnya biar adonannya nggak kempes banget. Dan ini adonannya kita biarkan mendingin dengan cara terbalik kayak gini ya. Sementara menunggu dingin kita akan buat frostingnya. Untuk jenis shortcake sendiri, frostingnya itu super simple. Biasanya hanya menggunakan whipped cream dengan gula yang dimixer hingga mengembang dan kaku. Di sini aku menggunakan 400 ml whipped cream cair. Ini tipenya non-dairy ya, yang sudah ada kandungan gulanya, jadi nggak perlu ditambahkan gula lagi. Kalau teman-teman menggunakan whipped cream yang tanpa gula, bisa menambahkan gula sekitar 50-60 gram atau sesuai dengan selera. Nah, jangan lupa juga menyiapkan buah-buahannya. Aku sendiri menggunakan mangga, anggur hijau, stroberi. Ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Nah, untuk menyusunnya, di sini aku menggunakan bantuan ring mika kayak gini dengan tinggi sekitar 7-8 cm. Untuk cake-nya, aku juga sudah rapikan bagian kulitnya. Jadi bisa dilihat di sini kalau cake-nya warnanya lebih pucat. Nah, setelah bagian cake dasarnya dipasang, atasnya kita cover dulu dengan whipped cream kayak gini. Oh ya, kalau teman-teman ingin kuenya lebih moist,
bisa menyiram kue ini dengan simple syrup terlebih dahulu sebelum di cover dengan whipped cream. Untuk cara membuatnya, tinggal larutkan gula dengan air dengan persentase 1:1. Ini bisa disesuaikan dengan selera ya. Selanjutnya kita susun buah di pinggiran mika terlebih dahulu, agar nanti susunan buahnya terlihat lebih cantik. Setelah itu baru kita susun buah di tengahnya, lalu di cover lagi dengan whipped cream. Nah, setelah tertutup semua seperti ini, selanjutnya kita taruh lapisan base cake yang kedua. Nah, sementara ini ring mikanya biarkan begini. Walaupun kelihatan kurang tinggi, ini nggak apa-apa karena kita akan cover atasnya dulu. Nah, untuk bagian atasnya aku cover juga dengan whipped cream. Yang bagian tengahnya aku bentuk sedikit lebih tinggi dibanding pinggirannya. Jadi nanti mempermudah kita untuk menyusun buah-buahannya. Selanjutnya ini ring mikanya aku pasang lagi ke atas untuk membuat buah tetap stay di atasnya. Nah, untuk buah-buahan yang ada di ujung-ujung ini, bisa teman-teman beri tusuk gigi atau lidi, lalu tancapkan di cake-nya. Jadi buahnya nggak bakal goyang ataupun jatuh. Dan biar buahnya terlihat tetap fresh, bisa dioles dengan mirror glazing. Kalau teman-teman bingung mirror glazing itu apa dan belinya di mana, nanti aku cantumkan link pembeliannya di link produk. Dan ini dia mixed fruit shortcake siap disajikan. Gimana? Cantik kan hasilnya? Cara buatnya juga simple kan? Walaupun memang agak tricky ketika mencampur putih telur dan kuning telurnya, tapi dengan banyak latihan, nanti bakal terbiasa sendiri kok. Nah, sebelum dipotong, saranku bisa disimpan terlebih dahulu di dalam kulkas sekitar 2-3 jam. Jadi kuenya akan lebih set dan gak berantakan ketika dipotong. Nah, untuk penampilan dalamnya kira-kira kayak gini ya teman-teman. Dan yuk kita cobain kuenya bareng-bareng. Beneran deh, walaupun gak pakai cake emulsifier maupun gak pakai pengembang, kue ini bisa mengembang dengan baik, dengan tekstur yang super fluffy, ditambah whipped cream yang creamy dan segar buah-buahannya. Beneran ini rasanya enak banget. Jadi yuk coba di rumah. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.